Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Maqdis yang Allah muliakan, begitu banyak di antara kita sering menganggap bahwasannya ketika Allah Ta'ala mencintai seseorang, orang tersebut tidak perlu ibadah lagi. Bahkan mungkin tidak jarang di antara kita menemukan, baik itu di kampung, di kota, ataupun dimanapun itu, ketika dia menganggap bahwasannya Allah telah cinta kepada dirinya, dia tak perlu melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah melaksanakan saum, dia tidak pernah melaksanakan zakat. Ya tidak sedikit, tapi ada, baik itu kiai, ustadz, ataupun ahli agama yang lainnya. Sehingga seolah-olah mereka menyandarkan cintanya Allah atau cintanya Tuhan mereka itu dengan cara-cara dia tidak perlu ibadah lagi, dia tidak perlu menyembah Tuhannya lagi. Pemirsa Maqdis yang Allah muliakan, hal tersebut merupakan bukan hal yang tepat. Hal tersebut bukan hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW dan juga para anbiya yang lain, ketika Allah Ta'ala menyandarkan cintanya kepada Rasul dan juga nabi-nabinya, mereka lebih giat untuk melakukan ibadah kepadanya. Gak usahlah kita tengok nabi ataupun Rasul. Kita lihat para sahabat, ketika Allah mencintai mereka, mereka malah bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahum." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Jadi di sini kita harus ambil kesimpulan bahwasannya ketika Allah mencintai atau Allah mengenal seseorang daripada hamba-hambanya, maka Allah akan mengujinya. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian berkata bahwasannya kalian telah beriman dan Allah Ta'ala tidak akan menguji kalian? Wa hum la yuftanun. Ketika kalian mengatakan kalian beriman, kalian tidak akan diuji, tentu saja Allah pasti akan menguji kalian. Dan ini pada dasarnya adalah untuk membedakan mana di antara kalian yang tulus keimanannya kepada Allah dan mana yang tidak. Ujian ini ya kita bisa lihat tentang bagaimana para rasul dan juga nabi-nabinya, di mana ketika Allah mencintai mereka, Allah langsung menguji nabi-nabinya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang paling banyak menerima ujian di muka bumi ini adalah para rasul dan juga nabi. Kemudian mereka-mereka yang sejajar dengannya. Jadi pemirsa Maqdis yang Allah muliakan, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ketika seorang hamba dekat dengan Allah, ketika seorang hamba dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas seorang hamba bukan berarti telah bebas dari kewajibannya beribadah kepada Allah. Tapi apa? Tentu Allah akan mengujinya. Dan ujian ini tentunya akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah, atau bahkan bisa jadi menjatuhkan derajatnya di sisi Allah dan juga manusia. Selain Allah meningkatkan derajat kita ketika kita lulus dari ujian ini, tentunya Allah Ta'ala pun akan memberikan imbalan yang lain, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda di bulan Ramadan ini, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka sesungguhnya ia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini, pemirsa Maqdis yang Allah muliakan, tentunya ya, banyak sekali ujian yang kita terima, baik langsung ataupun tidak langsung. Dan ini harus jadikan catatan, sesungguhnya ujian yang kita terima di bulan Ramadan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada umatnya juga adalah Allah menjadikan bulan Ramadan bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bayangkan, tidurnya aja ibadah, apalagi baca Al-Quran, apalagi dengan salat, apalagi dengan sabar, apalagi dengan menahan rasa lapar dan juga syahwat yang sangat menggebu-gebu ketika bulan Ramadan. Pemirsa Maqdis yang Allah muliakan, di akhir kalimat ini ya, mari kita sama-sama ambil hikmah dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, yaitu dengan mengujinya. Jadi kita harus yakin ya, di bulan Ramadan ini ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan kesabaran, menguji kita dengan menahan rasa lapar, menguji kita dengan menahan amarah, tentunya di situ adalah merupakan jalan bagi kita semua untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sehingga ketika mereka berdoa kepada Allah, walaupun manusia tidak mendengarnya, tapi Allah sang pencipta seluruh alam, tapi Allah sang pemilik seluruh alam, ketika mendengar doa seorang hamba yang paling Allah cintai ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah cintanya, sehingga kita merupakan hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.